Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fauziah. Saya dari Prodi Farmasi Reguler Pagi Universitas Al-Ghifari. Pada video kali ini, saya akan sedikitnya menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam yang mana akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin, mim dan nun tasydid, atau biasa disebut juga gunnah, hukum mim mati, dan macam-macam idgham. Yang akan dibahas kita pertama kali yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Pengertian nun mati dan tanwin. Nun mati disebut juga nun sakinah, sedangkan yang dimaksud dengan nun mati adalah nun yang tidak berbaris. Ia menggunakan harkat sukun sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Contohnya indayanmu. Sedangkan yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca wasol atau dibaca sambung dengan kata lain dan hilang ketika ditulis atau diwaqafkan. Jadi, pada dasarnya tanwin itu bermula dari nun mati yang kelihatan dalam bahasa lisan dan hilang dalam bahasa tulisan. Contohnya, di sini ada kata sami'un alim, dibaca sami'un alim. Ada juga kata salaman tamman, dibaca salaman tamman. Dari pengertian di atas, tampak bahwa antara nun mati dan tanwin mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terletak pada huruf nunnya yang mati, sedangkan perbedaannya yaitu nun mati tampak jika diucapkan maupun ditulis, dan tanwin hanya tampak nunnya ketika diucapkan, bukan ditulis. Yang selanjutnya ada hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanwin yang bertemu salah satu huruf hijaiyah mempunyai dampak hukum tersendiri dalam bacaannya. Ada yang dibaca terang atau yang disebut idhar, memasukkan atau yang disebut idgham, menukar atau berubah, atau yang disebut iqlab, dan menyembunyikan atau yang disebut ikhfa. Dari dampak tersebut, maka bila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum, yaitu yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa. Yang pertama ada bacaan idhar. Pengertian idhar. Muhammad Mahmud menyatakan bahwa dalam arti bahasa, idhar berarti al-bayan, yakni terang, jelas, tampak. Sedangkan menurut istilah adalah al-idharu huwa ikhraju kulli harfin mim makhrajihi min ghairi gunnah, yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai berdengung. Pengertian itu menjelaskan agar cara membaca nun mati atau tanwin jelas dan terang, tanpa disertai dengung jika bertemu dengan huruf idhar. Selanjutnya ada huruf-huruf idhar. Huruf idhar ada 6 macam. Ke-6 huruf itu disebut huruf halqi, karena makhraj huruf idhar pada halqi atau tenggorokan. Adapun huruf-huruf halqi adalah hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Dengan ke-6 huruf itu pula, maka bacaan ini bisa disebut dengan idhar halqi. Contohnya, yan auna. Sebab kata yan auna ini disebut idhar karena ada nun mati menghadapi salah satu huruf idhar yaitu hamzah. Terus yang kedua ada contoh kullun amana. Kata kullun amana ini dikatakan contoh idhar karena ada tanwin domah menghadapi salah satu huruf idhar yaitu hamzah. Yang kedua ada bacaan idgham. Pengertian idgham. Menurut Muhammad Mahmud, idgham dalam arti bahasa berarti idkhalu syai'i fi syai'i, yang artinya memasukkan sesuatu pada sesuatu. Arti ini jika dikembangkan berarti memasukkan huruf nun mati pada idgham. Sedangkan dalam arti istilah, idgham berarti
Al-idghamu huwa iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin bihaitsu yasironi harfan musaddadan. Yang artinya pertemuan huruf yang mati dengan huruf yang hidup sehingga kedua huruf itu menjadi satu huruf yang ditasydid. Dari pengertian di atas, tampak bahwa cara membaca bacaan idgham adalah memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf-huruf idgham dan seakan-akan kedua huruf itu menjadi satu, seperti huruf-huruf yang ditasydid walaupun asal kedua huruf ini tidak bertasydid. Yang selanjutnya ada huruf-huruf idgham. Huruf idgham ada 6 macam yang terkumpul pada rumus yarmaluna, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, nun. Sehingga jika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu ke-6 huruf tersebut, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dimasukkan padanya. Ke-6 huruf itu ada yang dibaca mendengung, ada yang tidak. Karena itu idgham terbagi menjadi 2 macam. Nah, yang selanjutnya ada pembagian idgham. Idgham terbagi ke dalam 2 macam. Yang pertama ada idgham bigunah, yang kedua ada idgham bilagunah. Idgham bigunah sebagaimana dalam pengertian di atas adalah menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf idgham bigunah, yaitu yang dikumpulkan pada rumus yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan waw, disertai mendengung. Cara menyembunyikannya harus memasukkan nun mati atau tanwin pada keempat huruf tersebut. Contohnya di sini ada kata man yakulu. Nah, ditulisnya kan man yakulu, tapi dibacanya harus may yakulu. Jadi si nun ini dimasukkan ke huruf idghamnya. Terus yang kedua ada contoh barkun yaj'aluna. Nah, kan ditulisnya itu barkun yaj'aluna, tapi dibacanya barku yaj'aluna karena tanwin di sini dimasukkan ke huruf idghamnya yaitu iya. Pembagian idgham yang selanjutnya adalah idgham bilagunah. Idgham bilagunah ini cara membaca nun mati dan tanwin dengan memasukkannya pada huruf lam dan ro tanpa mendengung. Karena itu, huruf idgham bilagunah terdapat 2 macam, yaitu lam dan ro. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari kedua huruf itu, maka wajib dimasukkan padanya tanpa mendengung. Contohnya di sini ada kata mirrabbihim. Terus ada juga contoh dari tanwinnya yaitu raufur rahim. Nah, setelah bacaan idgham selanjutnya ada bacaan iqlab. Pengertian iqlab. Menurut Muhammad Mahmud, iqlab dalam arti bahasa adalah tahwilus syai'i an wajhihi, yang artinya mengubah bentuk sesuatu dari asalnya. Dalam arti mengubah huruf nun mati atau tanwin pada huruf iqlab. Sedangkan menurut arti istilah adalah al-iqlabu huwa ja'lu harfin makana harfin akhara ma'a mura'atil gunnah, yang artinya menjadikan huruf satu pada ketentuan huruf lain disertai mendengung. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf iqlab, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca sebagaimana bacaan iqlab disertai mendengung. Selanjutnya ada huruf iqlab. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin itu harus dibaca mim karena bacaan iqlab. Contohnya di sini ada kata anbihum. Nah, kan ditulisnya itu anbihum, tetapi dibacanya itu harus ambihum. Jadi nun matinya itu dibaca mim. Nah, terus di sini juga ada contoh dari tanwinnya yaitu alimun bidatin. Nah, kan ditulisnya itu alimun bidatin, tetapi dibacanya harus alimum bidatin karena
Si tanwinnya ini dibaca mim. Setelah bacaan iqlab, selanjutnya ada bacaan ikhfa. Pengertian ikhfa. Menurut Muhammad Mahmud, ikhfa dalam arti bahasa adalah asatru, artinya menutupi atau menyembunyikan. Sedangkan dalam arti istilah adalah al-ikhfa'u huwa ibaratun anin nutki biharfin sakinin arin aykholin antasydidi ala sifatin bainal idhari wal idghami ma'a baqail gunnati fil harfi, yang artinya ikhfa adalah mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi atau sunyi dari tasydid pada bacaan antara terang dan memasukkan dengan mendengungkan pada huruf pertama. Pengertian tersebut tampak jelas bahwa bacaan yang samar-samar antara idhar dengan idgham disertai mendengung atau ketika mengucapkan nun mati atau tanwin seakan-akan bertemu huruf eng seperti dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa sebanyak 15 macam yang terkumpul pada awal kata berikut ini. Sif dzasana kam jada syakhsung qad sama dum thayyiban zid fi tuqa dzalima, yaitu shod dza sa kaf jim shin qad sin dal to zai fa ta wo dan zo. Dari ke-15 huruf ikhfa itu terdapat 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada ikhfa a'la, yaitu bacaan ikhfa yang lebih lama dari gunnahnya. Adapun hurufnya ada 3, yaitu ta, po, dal. Contohnya mil thayyibat. Terus ada juga contoh yang satunya lagi yaitu min dun. Terus yang kedua ada ikhfa adna, yaitu bacaan ikhfa yang lebih pendek dari gunnahnya. Adapun hurufnya ada 2, yaitu qaf kaf. Contohnya min qabli. Terus ada juga contoh dari kafnya yaitu makana. Terus yang ketiga ada ikhfa ausat, yaitu antara bacaan ikhfa dengan gunnahnya sama-sama sedang. Adapun hurufnya yaitu selain dari bagian ikhfa a'la dan ikhfa adna. Contohnya anzalna. Terus yang kedua ada contohnya lagi anfusikum. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu materi tentang mim dan nun tasydid atau disebut juga gunnah. Pengertian mim dan nun tasydid atau gunnah. Mim dan nun yang bertasydid wajib dibaca dengan hukuman gunnah selama 2 harkat atau 2 ketukan. Harkat di sini berarti saat membacanya, seseorang menekan huruf mim dan nun yang bertasydid. Bacaan ini dinamakan dengan hukum gunnah. Pengertian gunnah secara bahasa adalah sautun fil khoisyum, yang artinya suara di pangkal hidung. Secara istilah, menurut Al-Sadiq Komhawi dalam Al-Burhan fi Tajwid Al-Quran adalah sautun ladzizun murokabun fi jismi al-nuni wal mimi fahiya sabitatun fihima mutlakon, yang artinya suara dengung yang tersusun dalam bentuk huruf nun dan mim yang mana terletak pada kedua hurufnya. Contohnya inna dan wa amma. Materi yang selanjutnya yaitu materi tentang hukum mim mati. Pengertian hukum mim mati. Mim mati adalah huruf mim yang tidak memiliki tanda baris atau harkat. Mim mati terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum mim mati terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mutamatsilin, dan idhar syafawi.
Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Bacaan ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu samar-samar. Artinya, pada saat membaca mim sukun, disamarkan antara mim dan ba dan terdengar seperti dengungan. Contohnya, wa ma hum bimu'minin. Setelah ikhfa syafawi, selanjutnya ada idgham mutamasilain. Hukum bacaan disebut idgham mutamasilain apabila mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Cara membaca idgham mutamasilain yaitu dengan cara menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Contohnya, kuntum mu'minin. Terus yang selanjutnya ada idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu terjadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Cara membaca idhar syafawi yaitu bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Contohnya, amsalukum. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu materi tentang macam-macam idgham. Yang pertama ada idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain yaitu mengidghamkan atau memasukkan suatu huruf ke dalam huruf yang sejenis yang berada di depannya, sehingga huruf yang pertama tidak terbaca. Cara membacanya yaitu digabung dengan huruf yang berikutnya. Contohnya, waqad dakhalu. Terus yang kedua ada idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ialah mengidghamkan suatu huruf ke dalam huruf lain atau huruf setelahnya yang makhrajnya atau tempat keluarnya huruf tersebut sama dengan huruf yang sebelumnya. Akan tetapi bunyinya atau bunyi huruf pertama dan kedua sedikit berbeda. Idgham mutajanisain biasanya terjadi apabila huruf-huruf seperti di bawah ini bertemu. Perhatikan huruf-huruf berikut ini. Huruf-huruf idgham mutajanisain. Ada tak sukun bertemu dengan po, tak sukun bertemu dengan dal, po sukun bertemu dengan ta, dal sukun bertemu dengan ta, lam sukun bertemu dengan ro, dan zal sukun bertemu dengan zo. Contohnya, abadtum. Kan di situ ditulisnya abadtum, tetapi cara bacanya yaitu dimasukkan dalnya ke ta, jadi abadtum. Yang selanjutnya ada idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain yaitu mengidghamkan suatu huruf ke huruf yang lain di mana bunyi kedua huruf tersebut hampir sama, yaitu apabila bertemunya huruf-huruf di samping ini dengan huruf yang serupa dengannya. Berikut perinciannya. Huruf-huruf idgham mutaqarribain. Yang pertama ada sa sukun bertemu dengan za, ba sukun bertemu dengan mim, qaf sukun bertemu dengan kaf. Contohnya, yalhaz dzalika. Kan ditulisnya itu yalhaz dzalika tetapi dibacanya yalhaz dzalika. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.